Ini betul-betul satu tindakan abuse of powers, ya, penyalahgunaan kekuasaan. Jelang kampanye Pilpres 2024, dugaan kecurangan pemilu dan polemik pencopotan baliho mencuat. Di tengah pengusutan dugaan kasus pemerasan oleh pimpinannya, KPK mengungkap sederet kasus korupsi di sejumlah kementerian. Euforia dan serba-serbi Piala Dunia U17. Halo saudara, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat. Selama 30 menit ke depan, laporan khusus kembali hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya, Gracia Adur, inilah laporan khusus selengkapnya. Saudara, jelang kampanye Pilpres 2024, dugaan kecurangan pemilu dan polemik pencopotan baliho mencuat. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyebut pencopotan baliho di Pematang Siantar, Sumatera Utara bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Sementara di kubu Koalisi Indonesia Maju, muncul dugaan aparat keamanan terlibat pemasangan baliho Prabowo Gibran. Namun Partai Gerindra tak terima dituduh. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Terlalu banyak senitronnya. Masa kampanye belum juga dimulai, dugaan kecurangan pemilu menggemuka. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bahkan menyebut ada dugaan manipulasi hukum menuju pemilu 2024. Dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan penggunaan alat negara pun menyeruak tatkala muncul aksi pencopotan baliho dukungan calon presiden. Salah satunya, baliho Ganjar Mahfud yang dicopot Satpol PP saat kunjungan Ganjar ke Pematang Siantar, Sumatera Utara. Tenang, jangan emosi, mungkin perlu mendapatkan penjelasan, klarifikasi dari para petugas aparat, bagaimana cara pemasangan yang benar, dan pada aparat berikan sosialisasi agar terjadi satu sikap yang fair gitu ya, sehingga masyarakat tahu, aparat juga tahu, sehingga kalau ada yang dicopot, mungkin harus bersih, dicopot semua. Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud menyebut pencopotan baliho bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Ini betul-betul satu tindakan abuse of powers, ya, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat-aparat, ya, yang saya sebutkan tadi. Kami juga melihat, ya, saudara-saudara, bahwa ada keterlibatan pihak kepolisian memasang baliho-baliho, ya, pasangan yang lain, ya. Dalam hal ini kalau saya baca di media, ya, itu memasang baliho pasangan Prabowo Gibran. Namun, Pemkot Pematang Siantar beralasan baliho Ganjar Mahfud dicopot karena belum masuk masa kampanye dan baliho terpasang di tempat terlarang. Hal itu dilakukan karena mereka memasang di sekitar area sekolah dan instansi pemerintah. Hanya itu, muncul juga dugaan aparat keamanan terlibat pemasangan baliho Prabowo Gibran. Partai Gerindra pengusung Prabowo Gibran tak terima dituduh. Kami perlu tegaskan bahwa siapa yang menuduh haruslah menyampaikan buktinya. Kita soal tuduhan, lengkapi saja buktinya, lakukan proses hukum, kita tunggu penegak hukum melakukan tugasnya. Respons keresahan kubu Ganjar, Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan justru mengaku hanya fokus pada kemenangan. Biarlah keputusan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang ada, baik partai, baik kemudian komisi, tapi bagi kami yang penting adalah bagaimana agenda itu terlaksana. Menyikapi isu ketidaknetralan aparat, pesan netralitas digaungkan saat pengumuman lulus uji kelayakan dan kepatutan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto Senin kemarin di DPR.
Pesan-pesan yang dititipkan oleh Komisi 1 diantaranya adalah netralitas TNI, yang kedua profesionalitas prajurit. Kita sudah mempunyai koridor bahwa TNI berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, TNI tidak boleh berpolitik praktis. Dan saya sudah memberikan penyuluhan kepada prajurit yang sampai terendah, pangkat terendah. Sementara itu, sejumlah tokoh nasional berkumpul di kediaman Kiai Mustafa Bisri di Rembang, Jawa Tengah, berembuk masalah politik bangsa. Sekali kebohongan yang juga diucapkan oleh Presiden dan orang-orang lainnya. Aturan bersama mulai dibongkar-bongkar bahkan dirusak. Namun, di tengah keresahan sejumlah pihak, putra sulung Joko Widodo sekaligus Cawapres Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, justru optimistis menang Pilpres 1 putaran. Kita bisa menang 1 putaran. Akan kita pantau terus angka-angkanya. Akan kita pantau terus pergerakan di akar rumput di bawah. Jelang masa kampanye, elektabilitas Capres-Cawapres terus bergerak. Survei Poltreking terbaru menunjukkan pasangan Prabowo Gibran memperoleh 40,2%, disusul Ganjar Pranowo dan Mahfud MD 30,1%, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan 24,4% keterpilihan. Namun, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut perubahan masih mungkin terjadi mendekati tanggal pemilihan. Jadi kalau misalnya Pilpresnya tinggal seminggu, mungkin bisa diprediksi. Tapi karena Pilpres masih berlangsung 3 bulan lagi, maka masih akan mungkin berubah. Kini 3 pasang Capres-Cawapres sudah mengantongi nomor urut masing-masing untuk kontestasi Pilpres 2024. Publik kini menanti tarung gagasan yang mampu menyelesaikan masalah bangsa dan menyejahterakan rakyat dengan cara yang bermartabat.